Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Bahkan teramat baik dalam setiap hidup kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, atau mungkin saat ini kami ada di dalam kesusahan, tapi kami boleh merasakan kedahsyatan dan kekuasaan-Mu yang dahsyat. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Ini setiap hati kami, Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan sembah kami bagi Engkau, Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya saat kami ada di dalam hadirat-Mu, saat dengan ketulusan setiap hati kami menyembah Engkau, Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau akan memulihkan setiap kami. Terlebih lagi Engkau akan memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ini pujian kami. Ini sembah kami. Dan di dalam nama Yesus, kami siap meninggikan Engkau.
lama-lama sikaramas. Kira lama-lama sikaramas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kira lama sikaramas. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari, mari bangkit berdiri. Mari angkat setiap tanganmu pagi hari ini. Tidak ada perbuatan satupun yang dapat membalas kebaikan. Hanya dengan ucapan syukur yang kami naikkan bagi Engkau Yesus. Dengan segenap ketulusan hati kami. Kira lama-lama. Terima kasih Yesus. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Naikkan sembah-Mu lebih lagi. Nyatakan syukur-Mu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Lama-lama sikiri dia. Kasih-Mu sempurna. Yang kami rasakan. Biar terus segenap hati kami, segenap hatiku memuji memuliakan Engkau. Yes Lord. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Katakan kasih-Mu sempurna. We worship You Lord Jesus. Segenap hatiku, amin, memuji nama-Mu. Katakan sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Ini janji kami. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Ini iman kami Tuhan. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Mari bisa soleh bagian kita dahsyat. Mari nyatakan haleluya. Haleluya. Ayo masuk gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur. Sebab itu sukacita kami di dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang siap tinggikan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Woo. Mari bertepuk tangan untuk Allah kami yang hidup. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Katakan memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Amin. Ku mengangkat tangan, kami bersorak-sorai bagi Engkau Yesus. Sorak bagi berkat-Mu. One, two, Engkau baik, sangat baik. Katakan kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Oh, oh.
Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari lebih lagi nyatakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih tak setiamu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan, selamanya tak berubah. Amin. Selamanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Engkau yang dahsyat. Haleluya. Come on. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah yang hebat. Dia yang dahsyat. Come on. We worship you, Lord Jesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama
hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau akan melingkupi setiap kami dengan kekuatan sayap-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Engkau memegang teguh setiap tangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, shalom. Selamat malam. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang dan perlindungan Engkau, penyertaan Engkau. Sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman untuk bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pada malam hari ini dan kami akan mendengarkan firman Engkau. Sucikan setiap jemaat-Mu, kuduskan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai dengan kasih sayang dan perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah pada malam hari ini kami serahkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama untuk melakukan ibadah tengah minggu. Dan kita sebentar lagi, ya kurang 4 hari lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. Saudara-saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah suatu yang sudah umum, lazim diperingati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai peristiwa kelahiran
daripada Tuhan Yesus. Banyak orang merayakan Natal, banyak orang merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi banyak orang juga mengabaikan apakah Yesus benar-benar lahir di dalam kehidupannya. Maka tema pada malam hari ini saya beri tema, bisakah Yesus lahir di hidupku? Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agak sedikit aneh dari tema ini. Bisakah Yesus lahir dalam hidupku? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah jawabannya mengapa Yesus harus lahir ke dunia. Ada 3 hal utama yang terbesar. Yang pertama, Yesus lahir ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia jauh daripada Allah. Hidupnya mengalami kesengsaraan. Hidupnya terlunta-lunta. Jauh daripada Allah. Allah mencari manusia itu. Nah, sehingga inilah suatu kesempatan bagaimana Allah ingin membuktikan kasih-Nya. Sehingga di dalam Yohanes 3:16 ini dinyatakan dengan pernyataan bahwa karena begitu besar kasih Allah. Sehingga inilah yang melatari mengapa Yesus harus lahir ke dunia. Yang kedua, karena kasih karunia. Kita sudah tidak layak untuk menghadap Allah karena manusia sudah berbuat dosa dan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memberikan kasih karunia, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tentunya untuk apa? Kasih Allah yang besar, kasih karunia itu apa? Yang pertama, bahwa manusia tidak binasa. Karena setiap pelanggaran, setiap upah dosa adalah maut atau kematian. Seseorang manusia harus mengalami kebinasaan itu. Nah, inilah yang melatari juga bahwa Yesus lahir ke dunia. Yang berikutnya adalah beroleh hidup yang kekal. Tujuannya supaya Yesus lahir ke dunia adalah beroleh hidup yang kekal. Dan bagi umat yang masih hidup di dalam dunia ini akan menerima keselamatan. Inilah dari Yohanes 3:16 ini menggambarkan secara jelas bahwa Yesus dilahirkan ke dunia ini dengan latar belakang yang demikian. Nah, pertanyaannya, bisakah Yesus lahir di hidupku? Tadi sudah saya awali setiap tanggal 25 umat Kristiani, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang sedikit mengherankan itu, sudah 2000 tahun yang lalu masih banyak jemaat itu yang menggambarkan Yesus masih bayi. Yang kalau saya sendiri menganggap bahwa sudah 2000 tahun posisinya masih bayi. Artinya apa? Ya, tidak ada pertumbuhan. Ya maaf ini mungkin ada gereja-gereja yang menyukai gambaran-gambaran melalui bayi untuk mengingatkan itu. Tetapi kehidupan manusia sudah berubah. Seharusnya bukan menjadi bayi lagi. Setiap Natal ada suatu proses yang berbeda. Ya misalkan saya ini sudah ulang tahun hampir 50 lebih ini, masa saya pasang foto bayi saya, kan ya aneh. Nah,
Itulah yang harus dilakukan. Karena ini adalah suatu gambaran-gambaran sebagai orang yang percaya ini harus mulai pertumbuhan. Nah, sehingga apa? Banyak orang yang mengaku Kristen, percaya Yesus, tetapi bayi itu tidak lahir di dalam dirinya. Tetapi masih berupa gambaran-gambaran saja. Nah, dari pertanyaan ini, bisakah Yesus lahir dalam hidupku? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa, tinggal kita mau atau tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 perihal kelahiran Tuhan Yesus. Saya tidak bacakan di dalam firman Tuhan itu, tetapi saya akan memberikan gambaran bahwa dari pertanyaan tadi, bisakah Yesus lahir dalam hidupku? Tentunya yang pertama, Yesus akan lahir kepada sebuah keluarga. Nah, keluarga yang bagaimana? Keluarga yang memiliki karakter yang pertama adalah kudus. Yesus dilahirkan melalui perawan Maria yang suci, yang kudus. Dan Maria mengandung karena roh kudus. Inilah penting bagi setiap orang yang menginginkan Yesus lahir di dalam hidupnya, maka berlakulah yang kudus. Dan ini dinyatakan di dalam diri perawan Maria. Nah, yang kedua adalah melalui tunangan atau suami daripada calon suami daripada Maria. Jadi kalau dari tadi adalah dari pihak perempuan bagaimana kekudusan itu dijaga. Yang kedua dari suaminya adalah ketulusan hati. Yesus akan lahir ketika keluarga itu memiliki ketulusan hati. Nanti dibaca di dalam Matius 1 ayat 19. Nah, hati yang tulus adalah hati yang tidak mempermasalahkan segala sesuatu, apapun yang terjadi semuanya diikuti karena ketulusan, ikhlas. Ya. Itulah yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga supaya Yesus lahir di dalam sebuah keluarga. Kemudian apalagi? Tidak mau mencemarkan orang lain. Yusuf sebagai seorang laki-laki itu tidak mau mencemarkan orang lain. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu mengaku sebagai Kristen, tapi masih suka menjelek-jelekan orang lain, mencemarkan nama orang lain, mohon maaf. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus tidak akan lahir di dalam hidupmu. Ya. Itulah yang terjadi. Apa ada banyak sekali, setiap jemaat ini banyak satu dengan yang lain, isinya hanya mengkoreksi kejelekan-kejelekan orang lain. Bahkan Alkitab pun mengatakan demikian. Kenapa engkau melihat selumbar di matamu, padahal gajah di pelupuk mata, engkau tidak kelihatan. Inilah menggambarkan bahwa seseorang melihat kejelekan orang lain sampai dalam, tetapi kesalahan sendiri tidak kelihatan. Dan ini tidak ada di dalam diri Maria dan Yusuf. Maka dipakailah keluarga ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan ini memiliki karakter demikian, supaya Yesus lahir di dalam hidup kita. Nah, keluarga ini yang terakhir apa yang dilakukan? Mau mendengarkan petunjuk Tuhan. Jadi sudah memiliki kekudusan, memiliki hati yang tulus, tidak mau menjelek-jelekan atau mencemarkan orang lain. Yang keempat, yaitu mau mendengarkan petunjuk Tuhan. Kalau dibaca di dalam firman Tuhan itu, Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Suara hatinya Yusuf sebetulnya ingin menceraikan Maria. Karena Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di Israel sana, kalau ada seseorang kedapatan hamil sebelum menikah, maka harus dirajam sampai mati. Kalau hal ini terjadi, maka Maria harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Tetapi Yusuf adalah orang yang mendengarkan Tuhan. Tuhan menemuinya melalui malaikatnya dan mengatakan, jangan engkau tinggalkan Maria. Maka
Yusuf pun mendengarkan itu. Kalau Maria kemudian Yusuf tidak mendengarkan suara Tuhan, maka tidaklah lahir juru selamat itu. Tetapi inilah yang dilakukan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan lahir melalui sebuah keluarga. Tetapi keluarga yang bagaimana tadi sudah digambarkan, bagian yang pertama adalah memiliki kekudusan, memiliki ketulusan, tidak mau mencemarkan orang lain, mau mendengar petunjuk Tuhan. Ini yang pertama. Jadi Tuhan tidak mendatangi yang lain-lain terlebih dahulu, tetapi Tuhan mendatangi keluarga demi keluarga untuk kelahiran Yesus. Allah ingin mengharapkan tadi sudah, karena begitu besar kasih karunia kepada manusia, maka anaknya yang tunggal disuruh untuk lahir di dalam dunia. Yang pertama melalui keluarga. Yang kedua karakter yang bagaimana Yesus mau lahir. Berita yang kedua adalah melalui gembala. Firman Tuhannya di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di mana pada saat itu gembala sedang mengembalakan, yang namanya pada saat itu adalah padang Efrata. Para gembala berkumpul di sana, datanglah malaikat memberitahukan kabar baik bahwa telah lahir bagimu di Betlehem seorang juru selamat manusia. Itu singkat ceritanya. Tetapi kenapa kok gembala yang didahulukan oleh malaikat? Kok tidak penguasa-penguasa yang lain, Pak RT, Pak RW dan sebagainya, tetapi adalah gembala. Nah, inilah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus akan lahir kalau hati kita, kalau hidup kita memiliki karakter gembala. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, apa yang dilakukan gembala? Yang karakter yang pertama adalah seorang gembala selalu membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Nah ini. Jadi gembala memperhatikan domba-dombanya benar, dicarikanlah rumput yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan dengan baik. Nah, karakter inilah. Jadi karakter seseorang yang memperhatikan sekitarnya, memperhatikan domba-dombanya, peliharaannya dengan baik. Inilah yang menjadikan Yesus mau hadir, Yesus mau lahir di dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, membimbing aku ke air yang tenang. Ya tentunya domba juga membutuhkan air, domba membutuhkan minum, bukan hanya makan saja. Maka makan, minum adalah kebutuhan pokok. Ya, sebagai domba-domba ini itu harus kenyang, harus terpuaskan melalui makanan dan minuman. Nah, ini tugas seorang gembala. Jadi mencarikan rumput hijau. Yang kedua adalah membimbing ke air yang tenang. Ya, jangan-jangan tidak dibimbing ke air yang tenang, tapi malah ke air yang ada buayanya. Lah ini menjadi gembala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Banyak sekali gembala-gembala ini hanya menempatkan dombanya, nah tidak menyampaikan kepada rumput yang hijau, tidak membawa kepada air yang tenang, tetapi dilepaskan biasa begitu saja. Ya. Nah ini bukan gembala, tetapi seorang gembala harus memiliki insting, seorang gembala harus memiliki karakter mau membimbing domba-dombanya ke dalam rumput hijau dan air yang tenang. Kemudian setelah mereka kenyang puas, jiwanya juga harus disegarkan. Ini yang disampaikan di dalam Mazmur 23 1 sampai 6. Setelah jiwanya disegarkan, hidupnya tenang, dituntunlah kepada jalan yang benar. Setiap hari pulang ke rumahnya, pulang ke padang rumput kembali. Inilah yang dilakukan karakter sebagai seorang gembala. Nah, mungkin banyak jemaat yang bertanya, gembala saya enggak begitu ya Pak. Nah, gembala saya ini kadang-kadang, tidak kadang-kadang,
banyaknya ya tidak peduli. Lah ini, kalau sudah demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ya tinggalkan aja gembalamu. Karena ada lagunya, gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Ini yang terjadi. Tetapi kalau ada gembala tidak memperhatikan dombanya, membiarkan dombanya, ya ini, maka seperti lagu tadi, ya tinggalkan saja gembala itu. Carilah gembala yang lain. Dan itu bukan gembala. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membahas tentang gembala ini, banyak hal yang harus digali. Ya. Karena apa? Gereja tidak ada gembala, ya jemaat bisa sih untuk melakukan ibadah sendiri. Tetapi tidak berjalan semestinya. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita ada gembala, ada domba. Ya, kalau ada gembala, tidak ada dombanya, ya mau ngapain? Nah, ini yang menjadikan suatu hubungan. Jemaat adalah domba, gembala adalah pendetanya, adalah gembalanya. Dan tentunya harus ada keterkaitan yang luar biasa. Gembala harus memperhatikan domba-dombanya. Dan perintahnya seperti di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Dan perlu diingat, kelahiran Yesus pertama kali kabar baik diberitahukan kepada gembala-gembala. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau pada saat ini sebagai domba yang tidak terpelihara, carilah gembala. Kalau engkau sedang tersesat, ingatlah, kembalilah kepada komunitasmu, supaya digembalakan oleh gembala-gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, mari kita cross-check di dalam kehidupan kita. Natal adalah wujud kelahiran Tuhan Yesus. Selain melalui keluarga, Yesus akan lahir melalui orang yang memiliki karakter gembala. Ini harus kita perhatikan. Karena ini penting sekali, sebuah gereja, kalau gembalanya tidak berjalan semestinya, maka akan ditagih oleh Tuhan. Tugas gembala adalah membimbing, menuntun dombanya kepada jalan yang benar. Puji Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi kalau tadi sudah saya awali, bahwa Yesus akan lahir kepada sebuah keluarga, nanti dicek keluarga-keluarga yang merasa Yesus belum lahir, ya dicek karena karakternya sudah sesuai atau belum. Kemudian kepada komunitas, itu melalui gembala. Yang ketiga adalah melalui orang Majus. Matius 2 ayat 1-12. Siapa orang Majus itu? Orang Majus adalah orang yang jauh daripada tempat Tuhan Yesus. Sangat jauh sekali. Ya, karena ini menggambarkan bahwa orang Majus adalah orang yang di luar Israel. Orang-orang kebanyakan. Juga idiom seperti ini, jadi kita ini bukan Israel secara jasmani, tetapi Israel secara rohani. Nah, kita termasuk golongan orang Majus sebelumnya, adalah bukan orang lingkaran tadi. Lingkaran tadi adalah lingkaran keluarga Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Kemudian gembala-gembala di padang, itu semuanya masih di Israel. Orang yang dikatakan pilihan oleh Allah. Orang Majus adalah orang yang jauh, di luar daripada Kristus. Tetapi orang Majus ini akan mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan karunia Tuhan, dapat melihat kelahiran Yesus. Artinya apa? Yesus bisa lahir di dalam diri orang Majus itu. Karakter apa
supaya Yesus lahir seperti kita ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang Majus itu mencari di mana Yesus berada. Jadi orang yang pengen hidupnya, pengen hatinya Yesus lahir di dalam kehidupannya, yang mulai mencari. Firman Tuhan di dalam Matius 7:7, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Suatu hal yang mustahil jika Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini ingin Yesus lahir tetapi tidak pernah mencari, tidak pernah berbuat apa-apa. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Majus. Beda dengan keluarga Yusuf dan Maria, karena mereka memang dipilih oleh Tuhan. Kemudian gembala, ada suatu kehidupannya sehari-hari, itu yang sudah memenuhi kriteria Tuhan. Orang Majus ini orang yang bukan di radar Tuhan. Jauh dari Tuhan, mungkin agama lain, mungkin suku lain yang tidak mengenal sama kali Tuhan Yesus. Dan mereka harus menerima berita kabar baik. Satu hal yang cukup menggembirakan di era-era tahun 2020-an ini adalah kita dapat menerima kabar baik dari manapun. HP sudah sampai di pelosok-pelosok, televisi juga sampai ke sana. Nah, banyak alat yang mendukung untuk menyampaikan kabar baik itu. Kalau dulu Alkitab itu harus dikirim melalui cetakan. Sekarang tidak perlu. Melalui HP mau cari versi apa, mau bahasa apa, semuanya bisa. Tetapi PR-nya adalah seperti orang Majus ini, maukah engkau mencari di mana Yesus berada? Sekali lagi cuma yang dikasih Tuhan, mustahil Yesus lahir di dalam hidupmu kalau engkau tidak mencari. Dan kalau ada orang yang mencari, maka Tuhan akan memberikan tanda. Di dalam firman Tuhan ini, orang Majus ini diberikan tanda melalui bintang. Dan bintang itu lebih terang. Artinya ya tadi seperti Matius 7, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita tidak mencari, ya tidak akan menerima tanda-tanda itu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi langkahnya supaya Yesus lahir di dalam kehidupan kita, apalagi kita jauh dari ring Tuhan, maka mulailah dengan mencari. Matius 2 ayat yang ke-9. Nah, karakter yang kedua dari orang Majus ini, ketika sudah mulai mencari, menghitung, mengukur berapa lamanya sampai ke tempat di mana Yesus berada, ketika menjumpai Yesus mereka sangat bersuka cita. Inilah gambaran orang-orang yang Yesus lahir dalam kehidupannya. Memiliki sukacita. Kalau kita pikir tadi bermil-mil jauhnya orang Majus datang kepada Bethlehem itu. Ya, tetapi ya itu, terhapuslah sudah lelah, letih, lesunya ketika perjalanan, ketika menjumpai Yesus. Dan sangat bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau di dalam Tuhan Yesus dan pada saat ini selalu tidak ada sukacita, mulai cek hati saudara. Ya, karena ingat, saya juga sampaikan kepada jemaat berkali-kali bahwa setiap orang yang tidak memiliki sukacita itu berarti memiliki dosa. Ya. Karena upah dosa, kita ingat bahwa perempuan itu kesusahan mengandung, perempuan itu di dalam kehidupannya mengalami ketergantungan kepada suaminya, sedangkan suami susah di dalam mencari pekerjaannya, mengais tanahnya. Artinya apa? Setiap manusia itu mengalami kesusahan karena dosa. Kita balik sekarang. Kalau hidup kita susah, kita mengalami sakit penyakit, coba mulai tengok. Siapa tahu ada dosa. Ketika sudah ada dosa, datanglah. Maka Tuhan mengatakan begini, engkau yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Itulah.
Orang Majus bermil-mil jauhnya. Kalau kita menghitung, saya tidak pernah bisa membayangkan kok bisa tepat ketika naik unta bermil-mil jauh, di situ Yesus masih berada di palungan. Saya tidak bisa menggambarkan berapa lamanya perjalanan. Kalau itu dikatakan, kalau dulu perjalanan itu kalau dari ini perkiraannya itu dekat-dekat Jazirah Arab sampai ke Israel, itu bisa berbulan-bulan. Nah kalau 6 bulan kan Yesus sudah gede. Ya, tetapi ini satu hal yang luar biasa. Dan orang Majus ini mengalami sukacita. Haleluya. Nah, kemudian setelah sukacita itu, karakter yang diberikan oleh orang Majus yaitu menyembah. Ya. Jadi menyembah. Dan menyembahnya itu tidak dengan tangan kosong. Mempersembahkan persembahan. Di sana dicantumkan pakai emas, mur, dan kemenyan. Saya tidak membahas tentang mazmur, kemenyan, ini apa artinya dan sebagainya. Tetapi saya hanya menyampaikan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ingin Yesus lahir di dalam kehidupan kita, mari kita menyembah dan memberikan persembahan. Haleluya. Ini adalah suatu budaya, suatu karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang pengen Yesus lahir di dalam kehidupannya. Ya. Saya percaya jemaat di Bethlehem atau jemaat yang ada di sana yang sudah percaya Yesus memiliki karakter yang demikian. Nah, yang terpenting sekali lagi karakter orang Majus adalah tidak berkhianat. Sebelum orang Majus datang kepada Tuhan Yesus, itu sudah ketemu dengan Herodes, dan Herodes adalah raja yang menolak kehadiran Tuhan Yesus. Dan orang Majus diwanti-wanti setelah dari sana kembalilah ke Herodes supaya Herodes juga bisa berkunjung. Tetapi memiliki niat lain. Nah disitulah orang Majus tidak terpengaruh oleh kekuasaan Herodes. Tetapi orang Majus lebih percaya kepada Tuhan yang membimbing dia menuju kelahiran Yesus. Sehingga dikatakan pulanglah melalui jalan yang lain. Kalau kita ambil maknanya banyak sekali. Pulang melalui jalan yang lain. Artinya ketika kita sudah menemui Yesus. Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Jangan lalui jalan-jalan yang penuh dosa. Yang selama ini kita lalui. Tetapi pulanglah melalui jalan yang lain. Dan orang Majus tidak berkhianat. Orang Majus lebih percaya kepada Tuhan yang membimbingnya. Nah, inilah kenapa orang Majus yang menggambarkan orang yang di luar kekristenan itu bisa menikmati kelahiran Tuhan Yesus. Karena 4 hal ini. Satu adalah mau mencari, kemudian tetap bersukacita, tidak main debat, tidak main komplain dan sebagainya. Kemudian ketika datang mulai menyembah dan mempersembahkan. Dan yang keempat, tidak berkhianat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Natal, kelahiran Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa kelahiran Tuhan Yesus, kita mustahil mendapatkan keselamatan. Kita kembali kepada Yohanes 3:16 tadi. Yang mendasari di sana bahwa kehidupan kita ini kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, maka kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal dan kita memiliki keselamatan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, mari. Natal di tahun 2022 ini kita siapkan hati kita. Yesus akan lahir di keluarga-keluarga yang benar-benar sudah dibidik oleh Tuhan. Yesus akan lahir di hati orang-orang yang memiliki hati gembala. Yang ketiga, Yesus akan lahir melalui orang-orang Majus, orang-orang asing, tetapi mau mencari
mau bersukacita, mau menyembah, dan tidak mau berkhianat atau murtad setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat yang 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat, ini yang disampaikan ketika Yesus mau naik ke surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu yang di luar yang melihat firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan bisa hidup. Bapak Ibu tidak akan bisa masuk surga kalau Bapak Ibu tidak datang kepada Yesus. Ini firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Tuhan itu merupakan jalan dan kebenaran dan kehidupan, supaya kita sampai kepada Bapa yang ada di surga. Puji Tuhan, saya percaya pada malam hari ini Bapak Ibu sudah dipulihkan di dalam kehidupannya. Dan mari di Natal 2022 ini kita bangun keluarga kita. Kita bangun jemaat kita melalui gembala dan domba yang berkaitan dengan yang luar biasa. Kemudian engkau yang masih ada di luar sana, orang-orang Majus, mulailah, mendekatlah, carilah, menyembahlah Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah ini menjadi berkat Natal dalam kehidupan kita. Yesus bisa lahir di dalam kehidupan kita, manakala kita memiliki karakter-karakter yang sudah disampaikan oleh Tuhan tadi. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami memiliki kerinduan, Engkau benar lahir di dalam kehidupan kami. Lahir di dalam hati kami, lahir di dalam setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka dipulihkan hidupnya. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Tuhan yang kami harapkan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan pada malam hari ini. Diberkatilah Engkau, dikuatkanlah Engkau. Engkau tidak akan terlantar. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Yang akan menyertai saudara-saudara sekalian. Dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.